Jujur saja Bu Yarti udah nggak berani kalau sendirian di rumah. Boneka itu seakan meneror Bu Yarti di rumahnya sendiri. Boneka itu seakan hidup. Bu Yarti menunggu di rumah tetangganya sampai mantan suaminya pulang. Ternyata cukup lama mantan suaminya itu pergi. Sore hari mereka baru pulang dan sampai di rumah. Saat si Ade dan mantan suaminya turun dari motor, Bu Yarti datang menghampiri mereka. "Loh, Bu, kok di luar?" "Iya Pak, gak berani saya sendirian di rumah." "Gak berani kenapa Bu?" "Kamu pas berangkat nyari boneka si Ade kan?" "Iya Bu, emangnya kamu nemuin?" "Pas keluar rumah, emang kamu gak lihat Pak?" "Lihat gimana maksud kamu? Itu boneka ada di kursi dekat pintu depan Pak." "Ah, masa? Ya kalau di situ saya pasti lihat lah Bu." Karena kurang percaya, si ibu langsung menarik tangan si bapak ke kursi di mana boneka itu berada. "Nih Pak, kamu lihat sendiri." Tapi lagi-lagi ada yang aneh. Boneka yang tadinya di kursi itu sekarang hilang. "Mana Bu, nggak ada. Kamu tuh bohong aja ya. Pantes saja si Ade jadi berani ngelawan orang tua. Kamunya aja bohong." Bu Yarti hanya bisa diam. Kembali yang bisa dilakukan beliau hanya menangis. Boneka ini seakan-akan mengadu domba Bu Yarti dan mantan suaminya agar terus berantem. "Sumpah Mas, saya ngerasa itu boneka jahat banget," ucap Bu Yarti yang badannya mulai gemetar. Semenjak itu mantan suaminya mendiamkan Bu Yarti. Bicara pun hanya seperlunya saja. Bahkan mantan suaminya itu tidak bicara hingga pulang kembali ke ibu kota. Di sini Bu Yarti mulai bertindak. Ada tetangganya yang bisa dibilang orang pintar. Kadang kalau ada kejadian kesurupan di desanya, maka orang itulah yang dipanggil oleh warga. Akhirnya Bu Yarti berniat untuk bertanya ke orang itu. Hari Selasa, Bu Yarti mengajak si Ade ke rumah orang pintar tersebut. Gak lupa si Ade bawa boneka kesayangannya tersebut. Bu Yarti penasaran apa yang ada di dalam boneka itu hingga terus menerornya selama ini. Sesampainya di lokasi, Bu Yarti langsung dihentikan oleh seorang laki-laki tepat berada di depan rumah orang pintar itu. "Bu, di sini saja. Saya tahu niat ibu kesini apa." Bu Yarti terdiam. Ternyata itu adalah orang pintar yang dimaksud. "Dek, Om boleh pinjem bonekanya?" "Nggak boleh, nanti Om sakitin Gia. Tadi di jalan Gia bilang mau disakitin sama Om," jawab si Ade dengan ekspresi muka marah dan mata yang melotot. "Jahat Bu, yang di dalam boneka ini." "Tolong Pak, saya udah gak kuat." Orang pintar itu terdiam sejenak. Terlihat dia sedang berpikir. "Saya bisa bantu, tapi bonekanya harus saya pegang Bu." "Pak, kalau bonekanya diambil, anak saya akan nangis terus Pak." "Yaudah, untuk sementara saya lihat dulu ya, agar ibu tahu apa yang ada di dalam boneka ini." "Iya Pak." "Ayo Bu, duduk di sini saja. Kalau di dalam, saya takut ada apa-apa." Orang pintar itu memejamkan mata, terlihat seperti sedang menerawang sesuatu. "Belanda, boneka ini asalnya dari zaman dulu, zaman Belanda." Dia kembali diam. Anak kecil berumur sekitar 11 tahun. Kisahnya kelam. "Kelam gimana Pak?" Orang pintar itu kembali diam. "Dibunuh, sedih Bu, sama bapaknya sendiri." "Ya Allah." "Dia sebenarnya gak berniat jahat. Dia cuma mau dapat perhatian dari ibu, tapi gak tahu caranya." "Tapi saya gak berani lihat mukanya Pak, serem." "Ya, dia bilang yang di mimpi itu dia." Bu Yarti langsung merinding. Kali ini dia benar-benar takut untuk pulang ke rumah. Dia takut kembali bermimpi yang mengerikan itu. "Cukup segitu dulu aja ya Bu. Besok ibu balik karena hari ini saya sedang kurang enak badan. Kalau dipaksakan saya yang akan dirugikan Bu." "Iya Pak, terima kasih banyak Pak." Dengan sedikit kecewa, Bu Yarti meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan pulang pikirannya kacau.
Terngiang ucapan orang pintar tersebut yang menceritakan penyebab dan niat makhluk yang ada di dalam boneka ini. Buyarti hanya bisa melamun. Dia takut malam nanti kembali bermimpi. Besok Buyarti akan kembali ke sana. Dia berdoa semoga esok semuanya akan selesai. Beliau lelah selalu diganggu oleh sosok anak kecil ini. Malam ini beliau ingin istirahat dengan tenang. Semoga sosok itu nggak mengganggu. Sepulang dari rumah orang pintar tersebut, perasaan Buyarti semakin was-was. Bukan tanpa alasan. Beliau takut malam nanti akan diganggu secara intens setelah sosok yang ada di boneka itu tahu ingin dimusnahkan. Malam tiba. Waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Hari itu entah mengapa badan Buyarti terasa sangat lelah. Beliau hanya merebahkan tubuhnya di ruang TV sembari menonton acara film favoritnya. Si Ade terlihat dengan asik bermain dengan Gia di ruang tamu. Sengaja beliau hiraukan karena hari ini adalah hari terakhirnya bermain dengan boneka itu. Beliau sadar esok dan seterusnya akan jadi hari yang sangat berat. Sesekali beliau menoleh ke si adik, memastikan dia nggak keluar rumah. Tiba-tiba si adik datang menghampiri Buyarti. "Bu, Gia jangan diusir ya, kasihan Gia nanti di luar nggak ada temennya." Mendengar hal itu, Buyarti hanya diam. "Gia nggak jahat kok bu, ya kan Gia?" Sembari menoleh ke arah boneka itu kembali, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut Buyarti. "Gia nggak akan datang ke mimpi ibu lagi kok katanya bu." Buyarti langsung menoleh ke arah si adik, terheran gimana si adik tahu. Beliau juga heran. Biasanya kalau hal yang berhubungan dengan boneka itu, pasti si adik akan marah dan bernada tinggi. Tapi kali ini entah kenapa seperti mencoba baik-baikin Buyarti. Sekarang Buyarti makin yakin untuk mengusir boneka itu. "Dek, bu Yuna, bonekanya boleh ibu pegang nak?" "Enggak." "Yaudah yuk nak, bu, udah malam." Buyarti langsung menarik tangan si adik menuju kamarnya. Setelah itu beliau langsung ke kamarnya untuk tidur. Rasanya ingin cepat-cepat esok hari agar suasana rumah kembali nyaman kayak dulu lagi. Kedatangan boneka itu selalu membawa aura negatif di sekitarnya. Suasana rumah sangat hening, seperti desa lainnya. Kalau udah malam akan sangat sunyi. Mata Buyarti perlahan mulai memejam, kesadarannya mulai memudar. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kesadaran Buyarti kembali pulih. Sebuah suara pintu kamarnya seperti ada yang membuka. Kebiasaan Buyarti kalau tidur yaitu mematikan semua lampu ruang TV dan kamarnya. Buyarti menoleh ke arah pintu rumahnya. Dalam keadaan gelap, beliau mencoba melihat siapa yang membuka pintu kamarnya. Saat pintu sudah sedikit terbuka, terlihat bayangan sosok yang sedang melihat ke arah Buyarti. Beliau nggak tahu itu siapa, namun pikirnya mungkin si adik, karena hanya mereka berdua yang ada di rumah. "Dek, kenapa sayang? Masuk sini nak." Namun gak ada jawaban dari sosok itu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari sosok itu, suara khas anak kecil yang sedang menangis, tapi suara itu berbeda dengan suara anaknya. Namun beliau tetap positive thinking. Beliau langsung bangkit dari kasurnya. "Kamu kenapa nak? Kok nangis?" Tangisnya makin kencang. Buyarti langsung turun dari kasurnya dan menghampiri sosok itu. Namun sosok itu langsung pergi dan pintu kamar langsung tertutup dengan kencang. "Adek!" Buyarti langsung menyalakan lampu kamarnya dan keluar dari kamar menuju kamar si adik. Tapi saat Buyarti udah ada di kamar si adik, ternyata anaknya itu ada di kasurnya. Mana mungkin bisa secepat itu? Lagi pula kalau itu si adik, pasti akan kedengaran suara pintu kamarnya ketutup. Buyarti langsung merinding. Beliau tutup pintu kamarnya dan langsung menuju kembali ke kamarnya. Belum sampai ke kamarnya, langkah Buyarti terhenti. Suara tangisan kembali terdengar oleh Buyarti. Kali ini suara tersebut berasal dari arah ruang TV. Buyarti langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Beliau melihat sosok hitam, berbentuk seperti anak kecil sedang berdiri menghadap Buyarti.
Melihat sosok itu, tubuh Bu Yarti seakan terkunci. Sama sekali beliau tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Perlahan air matanya menetes, badannya udah benar-benar lemes, tapi kayak ada sesuatu yang nahan supaya tetap berdiri dan melihat sosok anak kecil itu. Mau kamu apa? Ucap Bu Yarti yang gemetar. Tidak ada jawaban dari sosok itu, hanya saja suara tangisnya makin menjadi dan rasanya seperti menusuk gendang telinga. Ada hampir 3 menitan mas saya berdiri. Itu lutut udah lemes banget, tapi nggak bisa jatuh mas. Perlahan sosok hitam anak kecil itu menghilang, seakan seperti ucapan perpisahan terakhir. Di saat itu juga, tubuh Bu Yarti jatuh, penglihatannya gelap. Mata beliau terbuka perlahan, kesadarannya terkumpul. Bu Yarti yang melihat jam dinding menunjukkan pukul 9:30 pagi. Beliau masih ingat apa yang terjadi malam itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya melihat makhluk dari dunia lain. Dek, bangun nak, mandi yuk. Dengan keadaan tubuh yang masih sedikit lemas, Bu Yarti memaksa untuk mandi dengan si adik. Hari ini adalah hari yang beliau tunggu-tunggu. Ketenangan hidupnya seakan sudah di depan mata. Jam 11:30 siang, Bu Yarti dan si adik berangkat menuju rumah orang pintar kemarin. Tidak lupa boneka itu dibawa. Entah kenapa si adik memegang boneka itu sangat erat, seperti tahu bahwa ini adalah hari terakhir bermain dengan si Gia. Sesampainya di kediaman orang pintar tersebut, ternyata beliau udah nunggu Bu Yarti di teras rumahnya. Akhirnya datang juga ya Bu. Iya Pak, saya sempat diganggu semalam jadi kesiangan datangnya. Orang pintar itu mempersilahkan Bu Yarti masuk ke dalam rumahnya. Sang istri menyiapkan minuman untuk Bu Yarti.